Shalom Elohim, selamat pagi Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya percaya pagi ini kita ada dalam keadaan yang bersuka cita, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Yeremia pasal 9 ayat yang kelima. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang kelima berbunyi demikian. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Amin. Kebenaran firman Allah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengangkat tema yaitu malas untuk bertobat. Kata malas memiliki pengertian atau arti yang berarti tidak mau mengerjakan sesuatu. Kata malas merupakan kata sifat yang unik, yang dalam arti bisa dipasangkan dengan semua jenis kata, yaitu malas bekerja, malas belajar, malas berolahraga, dan masih banyak lagi yang bisa dipasangkan dengan kata malas. Seseorang bisa malas pastinya ada penyebabnya, nggak mungkin nggak ada penyebab. Penyebab seseorang itu malas karena tidak mempunyai tujuan dalam hidupnya. Yang penting dia hidup sudah, gak ada artinya. Dia gak punya tujuan hidup. Penyebab juga orang malas karena kebiasaan yang suka menunda-nunda. Ini sudah terlalu terbiasa menunda-nunda atau tidak disiplin. Ini penyebab seseorang bisa malas. Atau juga karena tidak ada gairah, tidak ada semangat dalam hidupnya. Ini yang bisa membuat seseorang menjadi malas. Dan orang yang malas pastinya apa? Pastinya gak mau berjuang. Ini orang yang malas pastinya gak mau berjuang, gak mau berusaha. Karena tujuan hidupnya gak ada. Dan sekalipun dia punya tujuan hidup suka nunda-nunda untuk melakukan segala sesuatunya. Karena dia juga tidak punya semangat atau gairah. Nah, di sini kita melihat Alkitab mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 6, Bapak Ibu bisa baca di rumah, bahwa orang malas itu disuruh pergi kepada semut. Belajar kepada semut, binatang yang kecil yang sebenarnya diinjak aja bisa mati. Tetapi disuruh belajar kepada semut karena semut itu adalah binatang yang rajin. Dan di dalam Amsal pasal 19 ayat 15 dikatakan bahwa orang malas itu akan menderita lapar. Dan juga di dalam Amsal pasal 21 ayat 25 kalau Bapak Ibu baca, orang malas itu dibunuh oleh keinginannya sendiri. Karena tangannya enggan untuk bekerja, punya keinginan. Tetapi keinginannya cuma begitu aja karena tangannya gak mau bergerak, gak mau bekerja. Dan di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10b katakan apa? Orang malas itu orang yang tidak mau bekerja atau orang malas jangan makan. Waduh, ini jelas banget ini tentang kehidupan orang-orang yang malas. Nah, setiap kemalasan yang ada itu pastinya punya dampak. Contohnya, saat kita anak sekolah malas belajar, pastinya akan apa? Pastinya akan menjadi bodoh dan tidak naik kelas atau tertinggal. Bukan anak sekolah saja, bukan anak yang mengikuti pendidikan, kita saja orang tua akan jauh tertinggal kalau kita nggak mau belajar dari kehidupan yang ada. Nah, apalagi malas bekerja bisa menjadi apa? Bisa jadi susah, bisa jadi miskin, bisa juga jadi lapar.
karena malas bekerja. Dan apalagi satu, malas berolahraga. Bisa jadi badannya nih, besar, gemuk, bisa jadi penyakit masuk, tubuhnya nggak sehat. Jadi satu kemalasan itu mempunyai dampak dalam kehidupan ini. Sedangkan kemalasan yang ada mempunyai dampak apapun kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, baik itu malas belajar, malas bekerja, malas berolahraga, ada dampaknya. Tetapi kita tahu itu dampak yang ada di bumi. Yang terjadi dalam itu pun merugikan kehidupan kita saat kita tinggal di bumi dengan berkeadaan yang malas. Nah, ini terlebih lagi yang perlu kita perhatikan, yang lebih fatal lagi, yang sangat membuat kita merasa rugi besar apabila kita malas bertobat. Ini yang fatal, akibatnya fatal. Karena ini berbicara tentang apa? Tentang kesengsaraan kekal. Seseorang Kristen yang memiliki kemalasan untuk bertobat, orang percaya yang malas bertobat, maka akan mengalami kerugian, kesengsaraan yang fatal, yang tidak akan pernah habis-habisnya. Betapa merugikan berbicara tentang kemalasan. Nah, hal inilah yang ditangisi oleh Yeremia dalam ayat-ayat ini, bahkan di ayat-ayat sebelumnya. Yeremia meratap siang dan malam untuk umat Israel yang terlalu keras kepala, yang terlalu keras hatinya. Mereka tidak ada usaha untuk bertobat. Sebaliknya mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Mulut mereka selalu terbiasa berkata dusta. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-8 ayat 4 dan 6, Bapak Ibu, Yeremia pasal 8 ayat 4 dan 6 dikatakan di sini bahwa engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan datang kepada Yeremia. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Ayat 6. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan, mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Ini di dalam Yeremia 8 ayat 4 sampai 6. Ini yang didapati. Sungguh miris kehidupan bangsa Israel. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat yang kita baca, mereka sudah jauh berpaling dari kebenaran. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Sebaliknya mereka merasa diri mereka benar. Merasa diri mereka baik, padahal di dalam setiap perkataan yang mereka keluarkan adalah dusta semata. Nah, lewat kehidupan bangsa Israel yang tidak mau berbalik, mereka terus jatuh, mereka terus lari dari kebenaran. Ini menandakan bahwa kehidupan mereka tidak mau bertobat atau malas bertobat. Kehidupan kita pun sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk terus jangan malas bertobat, tetapi terus kita mau bertobat. Kita diajar bertobat setiap hari sehingga kita mengenal, kita tahu siapa diri kita. Kita tahu saat kita meleset, kita peka saat kita mulai meleset daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Karena tujuan kita adalah apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang tujuannya berkenan di hadapan Tuhan
mau menjadi serupa dengan Tuhan, dia tidak akan malas untuk bertobat. Dia setiap hari akan belajar untuk terus melihat dirinya. Saat dia ada kekurangannya, dia mulai kembali minta ampun. Saat dia meleset di dalam pikirannya, dalam pembicaraannya, di dalam hatinya, di dalam setiap tingkah lakunya, maka dia mulai kembali menyadari dan dia minta ampun di hadapan Tuhan. Ini adalah orang yang rajin bertobat. Karena kita manusia itu identik dengan kehidupan yang senantiasa cenderung untuk melakukan dosa. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama pada siang ini, pada pagi ini, apa sih yang membuat seseorang itu malas bertobat? Apa yang membuat seseorang itu malas bertobat? Yang pertama, seseorang malas bertobat atau kehidupan orang Kristen yang malas bertobat karena tidak serius dengan Tuhan. Ini kehidupan kekristenan yang malas bertobat itu karena tidak serius dengan Tuhan. Orang Kristen yang tidak serius dengan Tuhan itu sama dengan apa? Sama dengan meremehkan Tuhan atau tidak menghormati Tuhan lewat seluruh sikap hidupnya yang tidak memuliakan Tuhan. Ini orang yang malas bertobat karena dia tidak serius dengan Tuhan. Dan orang yang tidak serius dengan Tuhan, kehidupannya pasti meremehkan Tuhan. Seluruh kehidupannya tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Apa yang dia pikirkan semau dia. Dia mau berpikir negatif, dia mau berpikir jahat, itu terserah dia. Karena dia tidak pernah mau menghormati Tuhan lewat seluruh hidupnya. Apa yang dia perbincangkan, apa yang dia ungkapkan saja seenak-enak hati dia. Mau terserah, mau Tuhan sakit, mau Tuhan senang dengan pembicaranya dia, asal keluar saja, asal bunyi saja. Tidak pernah mau memperhatikan tutur kata bahasanya. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini Tuhan suka saat aku berbicara seperti ini? Ini tidak, karena tidak punya aturan. Dia meremehkan Tuhan, tidak menghargai. Sama seperti saat seseorang menghormati, contohnya saat kita menghormati pejabat yang datang bertatapan dengan kita. Pastinya kita tidak mungkin ngomong yang selebor. Hei Pak Presiden, halo. Tidak mungkin gitu. Selamat pagi Bapak Presiden Jokowi. Pasti kita akan seperti itu. Kita akan menjaga tutur bahasa kata kita, perilaku kita, sikap kita yang menandakan bahwa kita menghormati Bapak Presiden kita yang kita diperkenankan bisa berhadapan muka, bisa bertatapan dan berbicara langsung dengannya. Nah, kehidupan seseorang yang mau menghormati Tuhan, yang tidak meremehkan Tuhan lewat sikap hidupnya, dia akan menjaga itu. Dia akan menjaga tutur katanya. Apa yang tidak perlu dibicarakan, tidak perlu untuk diungkapkan. Apa yang tidak harus dibahas, tidak usah dibicarakan. Kalau itu memang melukai hati Tuhan, melukai sesama, tidak usah kita ungkapkan. Karena apa? Kita mau dalam setiap tutur kata kita, pikiran kita, itu adalah memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan tindakan, bukan hanya pikiran kita, bukan hanya mulut kita, tapi seluruh tindakan kita pun harus sesuai dengan keinginan dan maunya Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan ke depan, apakah ini Tuhan suka atau tidak, kita harus benar-benar pertimbangkan itu. Yang nantinya inilah orang yang serius dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang malas bertobat, yang tidak mau menjaga kehidupannya, maka dia tidak akan pernah serius dengan Tuhan. Jadi dia tidak akan pernah menjaga kehidupannya. Dia akan meremehkan Tuhan lewat sikap-sikap hidupnya. Yang penting aku suka, yang penting aku senang, yang penting terjadi dalam hidupku, yang lain terserah. Nah ini tindakan kita, baik kita sebagai anak muda, saat engkau hidup setia, saat engkau hidup memiliki hati yang benar-benar memiliki
tindakan yang baik. Dengan cara apa? Menghormati orang tuamu, menghargai orang yang lebih tua, dalam berkata-kata apapun keadaan yang ada di sekelilingmu, baik atau tidak baik keadaannya, engkau harus menunjukkan sikap yang sesuai dengan kebenaran firman, yang memuliakan nama Tuhan. Ini. Jadi orang yang tidak serius dengan Tuhan itu sama dengan meremehkan Tuhan atau tidak menghormati Tuhan. Yang lainnya apalagi menganggap Tuhan itu bisa dipermainkan. Ini orang yang tidak serius dengan Tuhan begini. Menganggap Tuhan itu bisa dipermainkan. Tuhan dijadikan ban serep. Kalau dia butuh Tuhan, maka dia akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Menangis-nangis dengan Tuhan. Berdoa siang malam dengan Tuhan. Kalau lagi pas butuh. Kalau lagi pas ada pergumulan. Lah kalau lagi pas ada masalah, tapi kalau sudah hidupnya aman, nyaman, maka Tuhan itu dilupakan. Disapa pun tidak, apalagi mau hidupnya dijaga. Pokoknya yang penting, sudah aman, bodo amat dah. Hidup ini kan cuma sekali dinikmati, ini yang berbahaya. Nah, kita melihat dalam keadaan kehidupan seperti ini. Ini sama dengan kehidupan orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan. Dan orang yang tidak terserius dengan Tuhan itu akhirnya apa? Kehidupannya menjadi kehidupan yang santai. Tidak mau berjuang. Tidak peduli dengan keadaan yang ada. Sekalipun dia ada di dalam pelayanan. Ini loh. Sekalipun siang malam dia di gereja. Sekalipun kegiatan-kegiatannya rohani. Tetapi sesungguhnya di dalam dirinya tidak menggambarkan seseorang yang memuliakan Tuhan. Itu sama seperti saya sering kasih contoh ini, keluarga Imam Eli. Keluarga Imam Eli. Imam Eli bersama dengan anak-anaknya. Mereka adalah keluarga pelayan yang menggunakan kedudukan mereka hanya sebagai kesempatan untuk memuaskan nafsu mereka, keserakahan mereka. Sehingga di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan itu, mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka terlibat dalam pelayanan, ada di dalam bait Allah, tetapi dosa mereka terus juga jalan. Tubuh mereka mengerjakan pekerjaan di dalam bait Allah, tetapi dosa juga jalan terus. Nah ini Tuhan gak mau seperti ini. Kita ada di dalam kehidupan melayani Tuhan. Kita menyebut Tuhan, Tuhan, ku mau setia kepadamu. Tetapi dosa kita jalan terus. Ini orang-orang yang malas bertobat. Kehidupan kekristenan kita biarlah mau menjadi kekristenan yang rajin bertobat setiap hari. Nah orang yang serius dengan Tuhan pastinya peka dengan setiap kesalahan yang diperbuatnya. Dan akan membuat dia bertobat setiap saat. Yuk kita mau serius dengan Tuhan. Lihat hari-hari ini. Bukan karena kesulitan yang ada. Bukan karena kejadian-kejadian di sana sini. Membuat saya harus terus serius dengan Tuhan. Tetapi sekalipun kita dalam keadaan aman dan nyaman. Mungkin secara daging kita tidak ada masalah. Kita hidupnya enak, tercukupi, sehat. Tetap kita harus serius dengan Tuhan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat seseorang malas bertobat? Yang membuat seseorang malas bertobat yang kedua adalah keras kepala atau bandel. Ini. Yang membuat orang malas bertobat itu karena keras kepala. Kalau bahasa Indonesianya kepala batu, bandel. Yeremia pasal 5 ayat 3 itu dikatakan, Yeremia pasal 5 ayat 3 ya, Bapak Ibu bisa baca, kita buka sama-sama. Dikatakan, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepala lebih daripada batu. Dan mereka tidak mau bertobat. Ini loh bangsa Israel seperti ini. Sudah dihajar, sudah ditegur, tapi mereka nggak tobat-tobat. Ini yang namanya
kepala batu atau bandel. Kekristenan yang malas bertobat itu sekalipun sudah dididik, sudah dihajar, sudah ditegur, dia tidak berubah-berubah, itu namanya kepala batu atau bandel. Dan orang yang kepala batu atau bandel, kekristenan yang seperti itu disamakan dengan orang yang apa? Berontak, tidak taat, tidak mau diatur, tidak mau ditegur, keinginannya sendiri yang jadi. Dan apalagi sudah ditegur, sudah diingatkan dengan berbagai kejadian yang ada, tetapi merasa dirinya tetap benar. Itu orang bandel. Dan kekristenan yang seperti ini pastinya tidak akan pernah mau berjuang untuk hidup benar. Karena merasa diri udah benar kok. Oh, saya ini kan sudah benar, kenapa lagi harus bertobat? Oh, saya ini kan sudah diampuni kesalahan saya lewat Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib. Sudah puas dengan itu. Sehingga dia tidak mau kerjakan pertobatannya. Memang Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi kan hidup ini berjalan terus. Apakah kita tidak melakukan dosa lagi? Apakah kita tidak akan pernah meleset-meleset lagi? Pastinya ada. Justru itu yang harus kita berjuang untuk terus memperbaiki diri sehingga kita rajin bertobat. Rajin bertobat itu bukan pada saat ada di KKL, bukan pada saat ada di altar call, bukan pada saat ada di ibadah-ibadah yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan sehingga dikatakan bertobatlah baru kita bertobat. Bukan itu. Tetapi bertobat setiap hari di dalam segala keadaanmu. Saat engkau merasa engkau sudah meleset, maka berpaling. Ampuni aku Bapa, ampuni aku Tuhan, aku sudah salah lewat perkataanku. Seharusnya aku gak berkata seperti ini, tapi kenapa aku berkata seperti ini? Itu orang yang rajin bertobat. Itu orang yang rajin melihat dirinya, melihat kekurangannya. Anak yang bandel, kekristenan yang bandel tidak akan pernah mau melihat dirinya. Tapi yang dia lihat itu siapa? Orang lain. Kekristenan yang bandel, kekristenan yang keras kepala itu tidak mau diajar. Sekeras apapun hajaran datang. Contohnya seorang anak aja di dalam rumah sudah dipukul misalnya contohnya karena sudah nggak bisa dididik, nggak bisa dikasih tahu. Akhirnya orang tuanya memakai rotan untuk memukul, tapi dia nggak berubah. Dia merasa dirinya papanya yang salah, mamanya yang salah. Jadi dia melakukan terus hal-hal yang tidak disenangi oleh orang tuanya. Karena apa? Karena dia merasa diri benar dan orang tuanya salah. Kehidupan kekristenan pun seperti itu. Nah, kekristenan yang bandel, yang sulit untuk malas untuk bertobat itu nggak bisa jadi murid Tuhan. Itu tidak akan bisa menjadi murid Tuhan. Ini akibatnya orang yang bandel. Nggak akan pernah bisa mau jadi murid Tuhan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ini perhatikan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mana bisa? Orang yang bandel itu mau seperti ini. Orang yang malas bertobat mau jadi murid Tuhan itu tidak akan bisa. Kita perhatikan anak murid sekolah yang sungguh-sungguh belajar dengan baik, mau jadi pintar, mau naik kelas. Pastinya dia akan mengikuti setiap aturan-aturan yang disampaikan oleh gurunya dan sekolah. Nah, kehidupan kita kekristenan, orang yang rajin bertobat, orang yang tidak malas-malasan bertobat, dia akan pastinya bisa menjadi murid Kristus. Karena murid Kristus itu tidak gampang. Menjadi murid Kristus itu berarti mengikut Kristus, mengikuti teladan Kristus, mengikuti jejak Kristus, dan menyangkal diri serta memikul salib. Ini aja sudah susah. Sementara orang yang malas bertobat hidupnya maunya enak, maunya seneng, enggak mau berjuang. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang kekasih, sangat mengerikan orang yang tidak mau bertobat. Orang yang malas bertobat disebutkan penyebab seseorang menjadi malas bertobat karena keras kepala. Kita tidak mau dijadikan menjadi Kristen yang keras kepala. Sama seperti yang terjadi akibatnya, selain tidak bisa menjadi murid Kristus yang sejati,
orang yang malas bertobat akan mengalami murka Tuhan. Di dalam Roma pasal 2 ayat 5 dan 6, saya akan bacakan ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Roma 2 ayat 5 dan 6, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini Bapak Ibu. Jadi kehidupan kekristenan kita. Mari kita mau menjadi kekristenan yang tidak bandel. Tidak keras kepala. Karena orang yang keras kepala itu susah diatur. Susah digarap. Susah dibentuk dengan kebenaran firman Allah. Sekalipun kehidupannya adalah dikatakan adalah seorang anak Tuhan mungkin. Dia sudah Kristen sejak lahir. Tetapi kekristenannya adalah kekristenan tradisi. Kekristenan yang hanya lahir sebagai orang Kristen. Tetapi tidak ada perjuangan kehidupan yang dimana kehidupannya mau mengikuti jejak Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Yang akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Nah kekristenan seperti ini adalah kekristenan yang mau berjuang, tidak malas-malasan dan ogah-ogahan. Ada usaha, ada tindakan yang dilakukan. Bukan mulut doang yang katakan aku mau bertobat. Aku mencintai Tuhan. Orang yang malas kan seperti itu. Ya aku mau kerjakan ini tapi tidak dikerja-kerjakan. Ya aku mau berusaha ini tapi tidak diusaha-usahakan. Ya aku mau belajar tapi tidak belajar-belajar. Itu orang malas. Kita nggak mau seperti itu. Karena akibatnya apa? Akibatnya tadi apa? Tidak bisa menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu bukan enak. Menyangkal diri, pikul salib. Banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus disangkal, pikul salib. Penderitaan yang harus dia jalani. Tapi orang malas nggak mau. Orang malas itu kan maunya enak, mau tidur-tidur, mau santai, mau duduk. Jangan menjadi kekristenan yang malas. Kemalasan terjadi kadang-kadang bukan karena peristiwa-peristiwa yang nyaman. Tapi kadang-kadang kesulitan-kesulitan membuat orang jadi malas. Katanya pasrah, tapi bukan pasrah. Sebenarnya malas. Ini yang jangan sampai terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga. Apa yang menyebabkan seseorang malas bertobat? Yang ketiga adalah meremehkan kesempatan yang ada. Tadi saya katakan di permulaan tadi bahwa orang malas itu, penyebab seseorang malas karena suka menunda-nunda. Tidak disiplin. Nah, orang yang malas, apa yang menyebabkan seseorang menjadi malas bertobat? Karena dia meremehkan kesempatan yang ada. Kesempatan dalam hidupnya tidak dipergunakan dengan baik. Suka menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Banyak hal yang tidak berguna. Satu hari 24 jam ini digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang tidak bernilai kekal. Sehingga membuat kehidupannya menjadi kehidupan yang tidak berarti. Ini orang malas. Yang seharusnya waktu-waktunya digunakan untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu-waktu tersendiri untuk dia berdiam bersama dengan Tuhan. Membaca kebenaran firman Allah. Lewat setiap kesempatan hidupnya dilakukan untuk senantiasa melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki lewat sikap hidupnya. Tapi digunakan untuk apa? Apalagi kalau sekarang sih mungkin sudah berkurang. Kalau zaman-zaman sebelum corona ya maaf pandemi. Digunakan waktunya hanya untuk ngumpul, ngerumpi. Dan akhirnya terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, terjadi permusuhan, pertikaiannya bukan lewat muka dengan muka tetapi lewat media sosial saling mempermalukan satu dengan yang lainnya. Apakah ini menggunakan waktu dengan baik? Tidak. Kesempatan yang ada tidak digunakan dengan baik dengan apa? Menunda-nunda kesempatan untuk hidup benar. Ini loh, nunda.
Saat ada orang peringatkan, bro bertobat. Ingatlah kita ini hidup kita gak panjang. Ingatlah selagi masih ada kesempatan bertobat. Oh iya nanti pasti aku bertobat. Nunda. Oh Tuhan, aku berjanji saat Engkau jawab doaku, aku akan sungguh-sungguh dengan Engkau. Aku akan hidup setia dengan Engkau, melakukan ini ditunda. Kenapa enggak langsung aja saat memang kita sudah tahu bahwa ini kebenaran harus kita kerjakan, bukan ditunda. Jangan menunda-nunda untuk hidup benar. Oh nanti aku umur 50 baru aku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau sekarang kan aku masih muda. Masih senang-senang, ingin senang-senang. Kapan lagi hidup yang senang-senang selain sekarang ini? Emang kamu tahu hidupmu sampai 50 tahun? Nih loh. Ini suka nunda-nunda. Tidak punya persiapan dalam hidup. Orang yang meremehkan kesempatan yang ada, pastinya hidupnya tidak punya persiapan untuk kepada kekekalan. Tidak ada. Gak ada persiapan untuk itu. Saya ingat kemarin hari Selasa di PW ceroboh. 5 gadis yang bodoh itu ceroboh karena tidak mempersiapkan minyaknya dengan benar. Sehingga dia kehabisan pada saat mempelai datang. Ternyata apa? Dia kehabisan minyak. Ini kekristenan yang harus punya persiapan. Hari-hari yang ada itu kita harus gunakan kesempatan yang ada untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri apa? Mempersiapkan diri untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Layak. Punya pakaian pesta yang akan kita bawa bersama-sama. Menjadi mempelainya Tuhan. Ini yang harus kita persiapkan selama kita hidup di dunia. Bukan nanti kita mati baru kita kudus di surga. Tidak ada itu kudus di surga. Kudus itu mulai sekarang kita kerjakan. Kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Serupa seperti Kristus. Yang akhirnya nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Jadi kesempatan yang ada gunakan. Jangan kita habiskan waktu-waktu kita untuk mengikuti ego kita. Mungkin sedikit dengar bahasa langsung marah, berhari-hari marah, berhari-hari emosi, berhari-hari menyimpan kepahitan. Itu namanya menggunakan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, merugikan kerohanian kita. Mari, baik engkau anak-anak muda, ibu rumah tangga, bapak-bapak, bahkan saya sendiri. Kita pergunakan waktu-waktu kita yang ada untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Mengisi hari-hari kita dengan mempersiapkan diri untuk ke rumah Bapa. Ini. Kita lihat di dalam ini terakhirnya cerita tentang Lazarus dengan orang kaya dengan Lazarus. Ini menggunakan kesempatan yang orang kaya ini tidak menggunakan waktunya dengan baik. Tapi waktunya digunakan hanya untuk bersenang-senang dikatakan ya. Dengan kekayaannya yang sebenarnya ada kesempatan untuk berbuat benar karena Tuhan tempatkan Lazarus tidak kebetulan di depan rumahnya, itu sebenarnya suatu kesempatan ada Lazarus di depan rumahnya. Tetapi dia tidak lakukan kesempatan yang ada, malah sebaliknya dia hanya bersenang-senang dengan dirinya, dengan kekayaannya. Dia menikmati itu. Dan akhirnya penyesalan pun terjadi. Tetapi penyesalan datang, kesempatan sudah tidak ada. Nah ini loh. Jadi mari kesempatan yang ada kita gunakan. Mungkin Tuhan izinkan ada Lazarus datang dalam kehidupan kita. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita mengeluh. Mungkin kita katakan kita tidak mampu, tetapi ingat. Kita mau gunakan kesempatan yang ada untuk terus hidup di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selagi masih ada kesempatan untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran. Jangan remehkan kesempatan itu, tapi mari kita mau berjuang. Kesimpulan daripada kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang terus bertobat.
Dari detik, menit, jam, setiap hari atau seumur hidup kita mau terus bertobat sehingga menjadi pribadi yang berkenan di hati Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada pada saat pagi ini. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang rajin untuk bertobat dan mau berjuang untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.